ya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Untuk kali ini kita akan melakukan supervisi ya. Supervisi di sini saya sebagai supervisor, di Pak Dhani sebagai coach. Nah, untuk sebelum ke supervisi atau ke nanti percakapan coaching, di sini saya akan menjelaskan dulu sebentar ya tentang bagaimana rubrik penilaian percakapan coachingnya tersebut. Nah, yang pertama nanti Pak Dhani melakukan coaching yang akan dinilai oleh saya atau diobservasi oleh saya sudah sesuai tidak nanti dengan alur cerita. Tuh yang pertama ya. Yang kedua, nanti Pak Dhani akan saya nilai bagaimana sih cara memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci nanti permasalahan yang coach sampaikan. Seperti itu. Yang ketiga, nanti bagaimana coach itu menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coaching. Nah, yang terakhir nanti akan dinilai apakah Pak Dhani menerapkan prinsip coaching seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak Dhani rubrik penilaian untuk supervisi kali ini. Nah, yang akan saya tanyakan dalam dalam percakapan coaching ini, hal apa atau kompetensi apa yang ingin Pak Dhani kembangkan? Oke, jadi dalam hal coaching, saya sebagai coach jujur saja saya ingin mengembangkan kompetensi presence-nya dulu. Kompetensi kehadiran saya selama kehadiran penuh kesadaran. Kemudian yang kedua ya itu tadi membuat pertanyaan berbobot ya dari untuk coach saya. Berarti kompetensi yang lebih spesifiknya itu yang akan diobservasi yang pertama kehadiran penuh atau present, dan yang kedua membuat pertanyaan berbobot. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Seperti apa sih yang sudah tercapai gitu kalau yang namanya kehadiran penuh, membuat pertanyaan berbobot. Kalau untuk kehadiran penuh, jujur saja mungkin saya kadang suka terdistract gitu ya sama misalnya kita sedang ngobrol, ada orang lewat, saya mudah teralihkan. Ya berarti indikatornya saya nggak mudah teralihkan. Kemudian kalau untuk pertanyaan berbobot, saya kira dengan pertanyaan berbobot itu coach akan mendapatkan ide-ide gitu ya. Iya betul. Berarti indikatornya itu tadi coach bisa mendapatkan ide baik dia sendiri. Oke, selanjutnya kalau sekarang nih ya, kalau diibaratkan tentang nilai berapa Pak Dhani untuk kompetensi kehadiran penuh dan kompetensi membuat pertanyaan berbobot kira-kiranya gitu. Untuk nilai presence saya sendiri mungkin baru bisa ngasih 7 lah untuk diri saya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya kemudian untuk pertanyaan berbobot juga masih 7,5 atau 7 lah. 7 aja deh. Siap. Gitu. Nah, mungkin harapannya setelah proses coaching selesai, harapan saya ini jadi berapa? Mungkin ya naik 1 atau 2 lah gitu ya. Jadi 8 atau 9. Atau karena saya juga mungkin butuh banyak latihan. Iya, siap. Nah, untuk kelas supervisi ini saya kira cukup dulu ya Pak. Nanti di supervisi selanjutnya antara percakapan coaching antara coach dan coach nanti saya akan menilai kembali ya Pak. Siap. Mungkin cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dhani, Pak Aib. Kali ini kita akan mengadakan supervisi ya atau proses coaching. Mungkin di sini Pak Dhani sebagai coach ya, terus Pak Aib sebagai coach. Nanti selama percakapan coaching ini akan saya observasi. Ya. Mungkin bisa dimulai saja. Boleh. Ya.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada ini gimana Chef? alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita akan coaching ya, baik. Apa namanya? Kira-kira berapa menit nih kita butuh coaching waktu ini? Karena permasalahan ini tidak terlalu ini ya, 10 menit juga cukup lah, 10 menit ya. Ya, baik, baik. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak? Dia nih pada nih, saya itu ada beberapa siswa ya, yang ketika datang ke sekolah itu kesiangan aja gitu. Padahal anak tersebut kalau dilihat dari letak rumah ke sekolahnya itu tidak terlalu jauh, tidak perlu menggunakan kendaraan umum gitu kan. Nah, dari anak tersebut saya sudah lakukan ya, memberikan nasihat, kemudian memberikan bahkan juga menyampaikan hukumannya apa itu kalau misalnya kesiangan. Tapi ternyata anak tersebut sekarang iya, besok Pak akan berubah, tapi ternyata besoknya dia kesiangan lagi. Itu mungkin permasalahannya Pak. Oh, iya. Oke, jadi misalnya ada anak yang siang gitu ya Pak? Iya. Nah, kira-kira memang seharusnya anak itu seperti apa sih Pak menurut Bapak? Ya, karena kan dalam tata tertib sekolah itu sudah ditetapkan ya bahwa kehadiran siswa itu maksimal itu jam 7 sudah ada di sekolah. Yang paling lambat itu jam 7 lewat 15 lah, itu maksimal ya. Tapi yang idealnya itu adalah jam 7.00 itu semua siswa harus sudah ada di sekolah. Kemudian berarti tadi Pak Ayub sudah melakukan beberapa hal ya untuk memperbaiki masalah ini ya, dari memberitahu apa namanya bahwa siswa apa namanya harusnya datang jam sekian, kemudian hukumannya apa kalau nah itu kan apa namanya usaha yang dilakukan Pak Ayub. Selain itu Pak Ayub kira-kira usaha apa lagi yang bisa Pak Ayub lakukan untuk melakukan masalah? Ya, dari percakapan ini sekarang saya sedikit terbuka ya. Dan sebelumnya kan saya hanya melakukan pengetahuan dan menasihati, kemudian juga memberikan hukuman ya. Nah sekarang saya sudah sedikit terbuka. Saya belum menanyakan secara pribadi keadaan keluarganya seperti apa. Dan barangkali memang banyak sih ya, banyak anak yang tinggalnya itu tidak dengan orang tua, tinggalnya dengan neneknya atau kakeknya. Orang tuanya banyak yang pergi ke Jakarta dan mencari uang, dan itu anak tersebut, siswa tersebut dititipkan ke neneknya. Nah itu kan saya perlu menggali informasi mengenai tinggalnya bersama siapa nih anak tersebut, itu yang pertama. Yang kedua jelaslah ketika saya sudah mengetahui tersebut, saya akan bikin komunikasi lah dengan orang tua yang ada atau yang mengurus ibu saling itu mungkin yang akan saya lakukan. Oke, bagus Pak Ayub. Apa namanya? Jadi Pak Ayub akan melakukan itu ya, mengidentifikasi lebih dalam lagi tentang siswa tersebut ya, dari segi keluarganya, kemudian tempat tinggalnya dan sebagainya gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kira-kira ini kan ide baru ya Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan? Mungkin ketika anak tersebut terlambat lagi, saya akan langsung melakukan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Langkah yang awal mungkin saya tanyakan dulu tinggalnya dengan siapa. Yang pertama mungkin ke temannya dulu. Kalau sudah, nanti saya akan ke rumahnya, mendatangi rumahnya.
mencari tahu bagaimana sih anak ini kok bisa kesiangan gitu kan. Iya, iya. Mungkin neneknya yang namanya nenek lain ya gitu kan. Jadi untuk tidur saja mungkin beliau sudah duluan tidur gitu kan malam harinya. Nah, tidak bisa mengontrol Iya. anak itunya, gitu, cucunya atau siapa namanya. Itu mungkin pertama menanyakan dulu ke temannya bagaimana keadaan di rumahnya, kemudian selanjutnya adalah mendatangi rumahnya, mencari informasi bagaimana sih anak ini kok bisa sering kesiangan. Bagus sekali, baik. Berarti kira-kira ini ya bisa. Iya. Baik. Mungkin Pak Aib sudah punya, dari pembicaraan ini Pak Aib sudah punya langkah selanjutnya ya yang bisa Pak Aib lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Kemudian saya tunggulah untuk minggu depan ya informasi selanjutnya, kabar baiknya apakah siswa tersebut memang benar kondisinya seperti yang kita bayangkan atau seperti apa, bisa Pak Aib kayak kita diskusi lagi ya. Terima kasih Pak Aib. Terima kasih sama-sama. Kita cukupkan sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ini ya proses terakhir ya. Iya. Pasca supervisi ya Pak Dani, tadi saya melihat proses coaching ya dari awal sampai akhir. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih Pak Dani itu menilai sendiri tentang performa yang tadi? Setelah coaching tadi, saya menilai performa saya itu apa ya? Ya masih seperti yang dulu itu, masih di posisi 7 lah gitu ya. Karena apa namanya? Saya memang dari sisi presence, kemudian dari sisi pertanyaan yang berbobot, saya merasa masih masih butuh banyak latihan lah gitu. Akan tetapi memang ada sedikit perubahan dalam hal ketika saya mendengarkan coaching menjelaskan permasalahannya, saya langsung dalam pikiran saya, oh ini saya harus menanyakan hal ini nih ke coaching gitu ya. Jadi dari situ mungkin hasil dari peningkatan present saya, present dan pertanyaan kedua mungkin dari situ juga gitu. Oh siap. Tadi Pak Dani mengatakan bahwa untuk menilai performa sendiri, mengapa masih 7 gitu? Ya. Kenapa itu? Alasannya sebutkan coba. Ya alasannya ya karena itu tadi Pak Bu. Jadi saya masih merasa ide-ide untuk pertanyaan yang akan saya lontarkan yang berbobot itu masih kurang gitu. Jadi keinginan saya adalah, jadi ketika saya selesai mendengarkan penjelasan permasalahan dari coaching, harusnya idealnya menurut saya gitu, ide-ide itu langsung bermunculan gitu. Jadi ini masih yang mungkin 1 atau 2 ide baru munculnya. Siap. Nah, boleh nih misalnya saya menyampaikan hasil pengamatannya ya. Oke, Nah, dari hasil pengamatan tadi Pak Dani memang untuk percakapan coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita, menyampaikan tujuannya, menyampaikan tujuannya untuk apa, tadi juga menyampaikan ya, terus mengidentifikasi juga Pak Dani menyampaikan ya ke Pak Aib sebagai coaching, terus rencana aksi juga menyampaikan. Mungkin ini nih yang terlewat Pak Dani, tanggung jawab. Nah, Pak Dani untuk tanggung jawab
pertanyaannya tuh tidak muncul, tetapi padanya di akhir percakapan hanya menanyakan rencana aksi. Terus rencana aksi apa yang ke depan mau ini kan tidak menanyakan apa yang didapatkan di akhir percakapan itu ya padanya. Betul. Nah itu untuk apa namanya percakapan coachingnya sudah sesuai, cuman mungkin ada yang terlupakan lagi ya. Itu dari segi riset saya gitu ya. Iya Pak. Terus untuk apa namanya memberikan pertanyaan berbobot, saya rasa Padani sudah tahu gitu coach menyampaikan sesuatu itu Padani sudah tahu sesuai dengan kata kunci yang disebutkan, berarti mengatasi siswa atau yang selalu terlambat ya seperti itu. Terus Padani juga sudah bisa sih membuat pertanyaan menurut saya gitu ya. Menurut lembar apa yang tadi yang telah saya observasi, telah saya perhatikan sudah Padani. Terus untuk penerapan prinsip coachingnya juga sudah dilakukan, kemitraan, kreatif, dan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan Padani itu sudah memaksimalkan potensi yang ada dalam Padani sehingga coaching menarik. Nah kira-kira apa lagi yang rencana Padani atau rencana tindakan selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi saya? Iya. Ini kompetensi coaching saya. Mungkin saya akan ya kalau dengan berkasih jawab ini masih ada rasa takut atau ada senioritas atau apa gitu ya. Nah saya akan mencoba menetralkan itu dengan banyak berlatih. Mungkin di awal saya juga ingin sebenarnya melibatkan siswa gitu ya. Jadi saya akan jadi coach bagi siswa saya gitu, bagi permasalahan siswa saya. Dan selanjutnya mungkin ya sambil mengembangkan terus kompetensi, saya juga akan terus coba kolaborasi lah dengan teman gitu ya yang istilahnya yang sudah mengetahui ilmu tentang coaching ini ya. Nah, dari diskusi ini berarti Padani sudah terbayang nih bagaimana nih untuk meningkatkan lagi performa di percakapan coachingnya. Itu bisa dilakukannya kapan? Saya akan berusaha sesegera mungkin. Jadi ya target saya mungkin 1 minggu 2 kali lah coaching dengan misalnya teman atau dengan siswa. Di mana itu Pak? Di sekolah. Siap. Nah, sebagai pertanyaan terakhir ya, yang didapat di proses ini Padani apa? Oke. Baik Bu, setelah observasi oleh Ibu dan saya mendapatkan penilaian dari Ibu, masukan dan lain sebagainya, saya mendapatkan informasi yang berharga gitu ya tentang diri saya, tentang perkembangan saya, dan saya juga memiliki semangat, motivasi, dan rencana ke depan untuk terus mengembangkan keterampilan coaching ini. Siap. Mungkin itu saja ya Padani, hal-hal yang telah tadi saya observasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Pak. Siap, sama-sama. Selanjutnya ditunggu ini rencana aksinya ya. Baik. Acara selanjutnya. Siap. Saya ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.